Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami kelompok Capstan 26 PSU 210 akan merepresentasikan sebuah hasil pengerjaan proyek Capstan yang bertema EcoShort klasifikasi sampah organik, anorganik, dan B3. Sebelumnya kelompok kami beranggotakan 6 orang, yaitu diantaranya 2 orang full stack web developer, 2 orang AI engineer, dan 2 orang data science. Kami mengambil tema ini berdasarkan isu yang sedang beredar saat ini, yaitu masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta, masih kesulitan dalam mengenali jenis-jenis sampah dan cara mengelolanya. Oleh karena itu, kami bertujuan untuk membuat sebuah sistem yang dapat mengklasifikasikan jenis-jenis sampah, baik itu organik, anorganik, dan B3. Perkenalkan, saya Raka Atrian Kais dari Learning PTI Engineer. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakang. Proyek EcoSort dilatar belakangi oleh krisis penumpukan sampah akibat kebiasaan masyarakat yang mencampur limbah karena kesulitan mengenali kategori sampah secara visual. Nah, aplikasi ini dirancang untuk mengklasifikasikan sampah menjadi 3, yaitu organik, anorganik, dan B3 secara real time langsung melalui upload gambar sampah tanpa perlu instalasi yang rumit. Ya, di sini masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana merancang dan membangun arsitektur Convolutional Neural Network CNN yang mampu mengklasifikasikan kategori sampah organik, anorganik, B3 secara visual dengan tingkat akurasi yang tinggi. Yang kedua itu bagaimana mengintegrasikan model pengenalan gambar tersebut ke dalam platform aplikasi berbasis web agar dapat memproses melalui upload file gambar. Nah, yang ketiga itu bagaimana merancang antarmuka pengguna UI yang intuitif dan interaktif sehingga aplikasi tidak hanya berfungsi sebagai pendeteksi, tetapi juga efektif sebagai sarana literasi digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah di sumbernya. Saya YSK Lim Sipsitohang dari Learning Pad Data Science. Saya akan menjelaskan tentang manfaat produk. Yang pertama yaitu memberikan dukungan dan edukasi kepada pengguna dalam proses klasifikasi sampah berdasarkan jenisnya meliputi sampah organik, anorganik, dan bahan berbahaya dan beracun atau B3. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan model pengenalan gambar tersebut ke dalam platform aplikasi berbasis web agar dapat berproses melalui upload file gambar. Dan yang ketiga, bagaimana merancang antarmuka pengguna atau UI yang intuitif dan interaktif sehingga aplikasi tidak hanya berfungsi sebagai pendeteksi, tetapi juga efektif sebagai sarana literasi digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah di sumbernya. Selanjutnya yaitu hasil pengembangan produk. Proyek EcoSort berfokus pada pengembangan aplikasi web responsif yang mengintegrasikan algoritma Convolutional Neural Network atau CNN untuk mengklasifikasikan jenis sampah yaitu organik, anorganik, dan B3 secara real time. Ruang lingkup teknis mencakup pengumpulan dataset sampai domestik, pelatihan model AI hingga implementasi antarmuka berbasis web yang ringan dan edukatif. Proyek ini dibatasi pada pengenalan sampah berdasarkan fitur visual permukaan untuk memberikan literasi pemilahan secara instan kepada pengguna tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan. Perkenalkan, nama saya Nur Ibrahim. Saya dari Learning Data Scientist. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya yang dipakai pada proyek kita kali ini. Yang pertama yaitu ada Google Colab, digunakan untuk mengolah dataset dan membangun model CNN. Yang kedua ada VS Code, digunakan untuk menulis kode program dan mengelola file project. Yang ketiga ada TensorFlow, yaitu untuk membangun dan melatih model deep learning. Yang keempat ada Hugging Face untuk melakukan deploy API model menjadi API public. Yang kelima ada Kaggle digunakan untuk mencari dataset. Yang keenam ada GitHub digunakan untuk kolaborasi antar tim. Selanjutnya yang ketujuh ada Vercel untuk melakukan deployment aplikasi sistem web EcoSort. Yang ke-8 ada Google Cloud Server. Yang ke-9 ada Figma untuk membuat rancangan desain UI UX. Yang ke-10 ada Streamlit untuk deploy dashboard dataset. Yang ke-11 ada Ivan Cloud untuk menyimpan database MySQL secara online. Perkenalkan, nama saya Lukman Ali Dino Ramadan dari Learning Pad Full Stack Web Developer. Saya akan menjelaskan mengenai timeline pengerjaan capstone project kami dari minggu pertama sampai minggu kedua, yaitu menentukan tema serta konsep yang akan dikembangkan. Selanjutnya persiapan dan pengumpulan dataset oleh tim data science. Minggu ketiga sampai minggu kelima,
pengembangan model CNN oleh tim AI Engineer, serta perancangan UI UX oleh tim Full Stack. Minggu ke-5 sampai minggu ke-7, implementasi dan pengembangan website EcoSort oleh tim Full Stack. Minggu ke-8, deployment website dan presentasi hasil caption project. Selanjutnya, mockup Figma yang telah dibuat oleh tim Full Stack. Gambar pertama adalah halaman beranda yang menampilkan informasi mengenai fitur utama serta cara penggunaan website kami. Gambar kedua adalah halaman klasifikasi sampah yang memanfaatkan integrasi model CNN dan Gemini AI untuk mengidentifikasi kategori serta jenis sampah berdasarkan sampah yang di-upload oleh pengguna, sekaligus memberikan tips pengolahannya. Gambar ketiga adalah halaman edukasi yang berisi informasi pengguna yang telah menggunakan website kami dan artikel yang bisa diakses oleh pengguna. Gambar keempat adalah halaman kategori sampah yang menampilkan kategori dan jenis sampah yang telah dipilih serta dilatih oleh tim AI Engineer untuk mendukung proses klasifikasi sampah secara akurat. Perkenalkan, nama saya Hafiz Cahyo Pradipto dari Learning Pad Full Stack Web Developer. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang produk kami, dokumentasinya. Website EcoSort yang dimulai dari halaman beranda yang dimana kalian bisa langsung mencoba untuk mengklasifikasikan sampah yang bersambung ke page klasifikasi yang dimana AI kami yang telah dibuat akan mengkategorikan sampah ini masuk kemana dan tindakan pengelolaannya. Selanjutnya ada pada page edukasi yang dimana kami telah menyediakan beberapa artikel untuk belajar memilah sampah yang berkelanjutan. Yang terakhir ada page kategori sampah di mana di sini kita membantu untuk mengenali 3 sampah utama yaitu biologis, sintetis, dan sampah berbahaya atau B3. Selanjutnya saya akan melakukan live demo cara penggunaan website kami yang telah dibuat sebelumnya. Yang dimana di sini ada fitur utama dari platform kami, terus di sini ada cara kerja AI-nya, dan langsung saja kita coba klasifikasikan sekarang. Dimana kalian akan mengupload sebuah gambar seperti ini contohnya, dan kalian bisa lakukan mengklik tombol mulai prediksi. Dan pemindaian selesai dengan ditandai klasifikasi selesai, terus ditunjukkan akurasinya, kategori, tingkat daur ulang, dan tindakan pengelolaannya. Seperti itu. Selanjutnya pada tab edukasi, di sini kita bisa mulai belajar telusuri topik. Terus di sini ada dampak komunitas, total sampah yang terklasifikasi, dan terakhir ada artikel yang telah kami sediakan. Dan terakhir ada katalog klasifikasi sampah, yang dimana di sini ada sampah biologis, sampah sintetis, dan sampah B3 atau berbahaya. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih yang telah menonton dan sampai jumpa.